Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'amana bi ni'matil Islam wal iman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Shadaqallahul azim. Ning yang dirahmati Allah, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai detik siang pagi hari ini kita semua masih diberikan rahmat, nikmat dan taufik serta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada pagi hari ini insyaallah kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dan sebagai wujud syukur nikmat yang diberikan oleh Allah itu, marilah kita senantiasa pergunakan kepada hal-hal yang baik, dan insyaallah kita semua sudah mengawali pagi hari ini setelah kita bangun tidur dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah allazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kembali dari kematian kami, dan kepadanya lah kita akan kembali. Kemudian kita lanjutkan dengan melaksanakan qiyamul lail atau sholat tahajud. Lalu kita lanjutkan lagi dengan mendirikan sholat subuh, dan insya Allah kita laksanakan secara berjamaah. Itu semua sebagai wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan alhamdulillah pagi hari ini kita bisa melanjutkan dengan menambah wawasan, saling mengingatkan dalam kebenaran, dan saling mengingatkan dalam kesabaran. Dan yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dan pada pagi hari ini kita semua bisa mengikuti tukar pikiran, menambah wawasan dalam hubungannya dengan ajaran Islam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ning yang dirahmati Allah, kita semua berharap dalam kehidupan senantiasa sehat jasmani dan rohani. Karena apa? Karena saat ini terasa sangat mahal untuk memperoleh sehat jasmani dan rohani. Maka dari itu kita usahakan maksimal agar kesehatan jasmani kita terjaga dan kesehatan rohani kita juga terjaga. Sebagaimana materi yang pada pagi hari ini kita akan sedikit bahas tentang makanan halalan thayyiban. Itu sangat erat sekali hubungannya dengan kesehatan jasmani dan rohani kita. Dan yang dirahmati Allah, Islam itu adalah agama yang paripurna. Seluruh aspek kehidupan diatur oleh Allah melalui ajarannya, yakni ad-dinul Islam. Termasuk adalah
yang ada hubungannya dengan masalah makanan diatur oleh Allah Subhanahu wa taala secara lengkap. Di antaranya sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kulu wasrabu wa la tusyrifu. Innahu la yuhibbul musrifin. Makanlah kamu sekalian, minumlah kamu sekalian, tetapi jangan berlebihan. Dan janganlah kamu sekalian mengikuti jalannya setan. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu. Cak Kening yang dirahmati Allah, dari ayat itu kita semua dijelaskan bahwa dalam hal makan dan minum kita tidak boleh berlebihan. Dalam hal ini, kebiasaan kita makan berlebihan tidak sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Sehingga yang terjadi adalah masalah. Pada hakikatnya makan minum itu adalah untuk keperluan kalori yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tetapi porsi yang dibutuhkan itu yang pas atau kurang itu lebih baik. Tapi kenyataan masyarakat hari ini kebanyakan makannya berlebihan sehingga masuk di tubuh kita banyak zat-zat yang tidak memberikan kalori untuk tubuh kita, justru menjadikan tubuh kita lemah, bahkan menjadikan sakit. Itu di antara aturan Allah Subhanahu wa taala, janganlah kamu berlebihan dalam hal makan dan minum. Cuma yang perlu kita sampaikan bahwa kebanyakan masyarakat kita dalam hal minum yang kurang, tetapi makannya yang lebih, sehingga tidak seimbang. Kalau dalam hal minum, yang dibutuhkan oleh tubuh adalah 300 cc kali berat badan kita. Sedangkan makan itu adalah secukupnya. Itu yang baik, sehingga badan kita menjadi sehat dan enak. Akan tetapi kebanyakan kita terbalik. Kebutuhan airnya yang kurang, sedangkan makannya berlebih. Terutama dalam hal makan karbohidrat. Ini ternyata Allah sudah mengatur 14 lebih. Berlalu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala secara lengkap. Kemudian yang berhubungan dengan materi pada pagi hari ini, itu adalah termasuk nomor 2, aturan makan, bahwa kita dalam mencari dan mengkonsumsi makanan, itu harus kita perhatikan kehalalannya dan thayyibannya. Kenapa demikian? Cak Kening yang dirahmati Allah, karena ini kita perlu sekali. Banyak orang-orang yang sekarang ini terdapat permasalahan-permasalahan, baik masalah pribadi yang berhubungan dengan penyakit, permasalahan keluarga, permasalahan masyarakat, disebabkan karena faktor makanan yang kurang memperhatikan kehalalannya dan thayyibannya. Kok jauh kalau kita berpikir? Kita harus berpikir jauh. Karena terbukti masyarakat saat ini banyak perilaku-perilaku yang menyimpang, anak sulit diatur, dididik, diarahkan. Kemudian kadang kita sudah berusaha maksimal untuk berbuat baik, berbuat yang mengikuti aturan. Kadang pasangan kita yang menyimpang dan sebagainya. Permasalahan-permasalahan yang terjadi di keluarga kita kebanyakan disebabkan karena kita memberikan makanan kepada anak, istri kita dari hasil atau makanan yang tidak bernilai halal dan makanan yang tidak bernilai thayyib.
perlu kita perhatikan, dan yang dirahmati Allah, halal itu memang ada dua macam. Ada halal zatnya dan halal cara mencarinya. Kalau halal zatnya, kita sudah banyak yang paham mana makanan-makanan yang zatnya halal, mana yang haram, sudah kita pahami. Tetapi yang perlu kita perhatikan untuk saat ini adalah banyaknya orang-orang yang melanggar makan makanan yang tidak halal atau makanan yang tidak halal, cara mencarinya. Ini yang perlu kita garis bawahi. Sering saya sampaikan kepada para jamaah dan pendengar bahwa kalau kita membawa makanan hasil yang tidak dibenarkan, makanan yang tidak dibenarkan menurut ajaran Islam, cara mencarinya, maka sama halnya membawa masalah di keluarga kita. Bisa jadi kita malas beribadah. Bisa jadi kita tidak ada tanda apa-apa. Ternyata badan kita sakit semua. Anak yang mestinya secara logika nurut, gampang diatur. Tapi karena sering kita berikan makanan-makanan yang tidak halal, maka sulit untuk diatur, sulit untuk melakukan ibadah, bahkan sering melakukan penyimpangan-penyimpangan atau berbuat maksiat. Secara nalar kita sudah berusaha untuk mengajarkan, mendidik istri kita, pasangan kita. Tetapi tidak hanya itu, harus kita barengi dengan memberikan makanan-makanan yang halal. Jangan sampai kita mendapatkan uang yang tidak jelas, atau bahkan sengaja membawa uang yang tidak jelas, kita bawa pulang, kemudian kita belikan makanan, minuman untuk diri kita, untuk keluarga kita, anak istri kita, sehingga sama halnya saya katakan membawa masalah di rumah kita. Dan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena apa? Selama ini yang kita dapatkan ilmu dari bangku sekolah maupun penjelasan dari ilmu-ilmu yang kita dapatkan bahwa makanan yang baik itu adalah makanan 4 sehat 5 sempurna. Tetapi dalam ajaran Islam, kalau hanya 4 sehat 5 sempurna, tapi kalau uangnya hasil curian, mohon maaf, atau hasil yang didapatkan dari sesuatu yang tidak benar, maka tidak memenuhi syarat, bahkan sekalipun itu susu atau daging atau yang lain, tetapi didapatkan dari yang tidak dibenarkan dalam ajaran Islam, maka itu akan menjadikan masalah. Tidak menjadikan tubuh kita sehat, tidak menjadikan baik untuk badan kita, tapi justru membawa masalah. Maka dalam Islam diberikan kelengkapan, di samping memperhatikan 4 sehat 5 sempurna, harus ditambah 2 lagi. Yang nomor 6-nya adalah halal tadi. Halal. Dan yang ke-7-nya adalah thayyib. Halal sudah kita jelaskan, halal zatnya dan halal cara mencarinya. Yang perlu kita garis bawahi adalah cara mencarinya ini untuk saat ini. Kemudian yang ke-7 adalah thayyib. Thayyib yang dimaksud adalah sesuai dengan keperluan tubuh kita. Sesuai dengan kebutuhan zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Karena banyak sekarang penyakit yang bermacam-macam. Memang penyakit itu sebab diantara yang utama adalah karena pola pikir. Yang kedua adalah pola makan. Dan yang ketiga adalah pola hidup. Nah, untuk pola makan yang nomor 2 ini, termasuk sebab banyak di antara sebab
penyakit yang terjadi saat ini. Karena banyaknya orang yang tidak memperhatikan toyibnya makanan. Sesuai dengan keperluan tubuh atau tidak. Sekarang banyak orang yang makan hanya menuruti nafsu, menuruti keinginan. Bahkan banyak orang yang lupa paginya barusan tes darah, tes kesehatan. Banyak zat-zat yang lebih pada dirinya, tapi pada saat makan mereka banyak yang lupa. Sehingga ketoyibannya tidak diperhatikan. Sesuai keperluan tubuh atau tidak, banyak tidak memperhatikan. Kalau kita melihat sejarah masa lalu, orang yang hidup di tahun 70-an, 60, 70, 80-an, itu ada orang yang sakit. Banyak misalnya pada orang yang sakit, tetapi hanya disebabkan karena mungkin kurang makan. Sehingga kalau datang di tempat praktek kesehatan, di samping diberikan injeksi, suntik, kemudian diberikan vitamin, kemudian ditambah obat analgesik. Untuk banyak orang yang sakit, obatnya yaitu itu saja. Dan pesannya sama. Nanti sampai di rumah, istirahat, obatnya diminum, makan yang banyak. Itu di masa lalu. Karena memang pada waktu itu, dalam hal makan kita masih kondisinya kurang. Tetapi untuk saat ini, hubungannya dengan makanan yang toyib tadi, terbalik. Jika sering datang ke rumah sakit atau ke praktek dokter, di sana disuruh tes laboratorium, yang hasilnya kebanyakan adalah disebabkan karena kelebihan makanan-makanan tertentu. Sehingga yang diberikan di samping obat juga larangannya yang banyak. Jangan makan ini, makan ini, makan ini. Banyak sekali larangan-larangan untuk makanan dalam rangka apa? Mengantisipasi agar sakitnya tidak bertambah. Ini adalah yang hubungannya dengan toyib. Artinya makanan yang kita makan sesuai dengan keperluan tubuh atau tidak. Misalnya tubuh kita purinya tinggi, tetapi masih tetap makanan-makanan yang mengandung purin. Nah, ini tidak toyib. Asam urat kolesterolnya sudah tinggi, tapi masih sering makan bebek yang digoreng, makan kikil, makan makanan yang mengandung purin tinggi. Ya, ini artinya tidak toyib, tidak memperhatikan toyibnya. Banyak saudara-saudara kita kadang yang kita ingatkan, tolong jangan makan ini banyak-banyak. Wong halal. Mereka jawabnya, wong halal. Kenapa tidak boleh dimakan? Memang halal, tapi harus memperhatikan yang nomor 7, toyibnya. Sesuai dengan keperluan tubuh kita atau tidak. Kalau kita makan, justru memberikan fungsi untuk kalori atau justru sebaliknya. Justru akan mengganggu kesehatan tubuh kita. Inilah indahnya aturan Islam. Di samping halal, juga toyib, dan sebelumnya kita awali dengan 4 sehat 5 sempurna. Itu sangat indah sekali. Kemudian Cak Daning yang dirahmati Allah, ini disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti kita bisa buka ulang di surat Al-Anfal. Surat Al-Anfal itu surat 8 ayat 69. Al-Anfal ayat 69. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai manusia, makanlah kamu sekalian dari apa-apa yang dirizkikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang halal lagi thayyib. Dan janganlah kamu sekalian mengikuti jejak jalannya setan. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu. Cak dan yang dirahmati Allah.
ayat ini menjelaskan kepada kita semua untuk memperhatikan dalam hal makan apa-apa yang telah diberikan oleh Allah di muka bumi. Tetapi kita harus seleksi, tidak pokok makan, tetapi kita harus memperhatikan kehalalannya dan kethayyibannya. Artinya apa? Halal harus kita perhatikan, thayyib sesuai atau tidak dengan keperluan tubuh kita harus kita perhatikan. Dan orang yang melanggar dalam hal ini, Allah memberikan penjelasan bahwa janganlah kamu mengikuti jejak setan. Artinya orang yang makan tidak memperhatikan halal dan thayyibnya, itu adalah termasuk mengikuti jejak setan. Dan Allah menjelaskan secara tegas, sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu. Ini Mbak Putri yang kami sampaikan kepada masyarakat untuk bisa diperhatikan. Untuk saat ini sangat penting sekali, tidak hanya sekedar makan, tidak hanya sekedar kenyang, tidak hanya sekedar mengikuti nafsu, tetapi kita harus perhatikan 4/5 sempurna perlu, tapi halal dan thayyibannya juga perlu. Baik, ya, Ustadz Bahrul SAG, ya, kita bahas pagi hari ini yaitu makanan halal dan thayyiban. Dijawab ya Ustadz ya. Ini dari Cak Boy. Terima kasih Cak Boy. Matur nuwun Cak Boy. Ada di mana? Kadangmenjangan ya. Oke Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ada pertanyaan dari Cak Boy. Saya ini sering ya diajak teman-teman ke resto-resto yang bukan restonya orang Indonesia seperti itu ya. Tapi ya kalau saya tanya itu ini halal, ya dia bilang halal gitu ya. Tapi kadang-kadang saya tuh ragu Ustadz katanya. Tapi gimana lagi ya Ustadz ya, kalau menolak diajak itu kan gak enak diajak makan gitu. Bisa aja Caboy ini. Oke, gimana ini, apa yang harus saya lakukan kata Caboy? Gimana ini Ustadz? Ya itu tadi, untuk yang awal kita harus tahu jelas. Tahu jelas makanan yang disediakan. Kalau guru saya dulu memberikan penjelasan dalam hal ini, kita harus berhati-hati. Terutama di resto-resto umum yang di situ juga, ya saya katakan juga menyediakan makanan-makanan yang haram, kita lebih baik cari yang lain. Cari yang lain. Karena resto yang sekarang kan berjajar, di mana-mana berjajar. Jadi tidak hanya satu tempat. Kalau jelas di situ, ya sekalipun yang kita makan itu misalnya daging sapi, tetapi kalau di situ juga menyediakan daging yang lain yang haram, lebih baik kita tidak masuk di situ. Termasuk kalau di situ menyediakan minum-minuman yang haram, lebih baik kita tinggalkan. Karena apa? Karena tempatnya, kemudian alat minumnya, alat makannya, itu tidak bisa steril secara total. Karena itu lebih baik kita cari yang lain yang jelas ya, jelas halalnya. Itu karena yaitu tadi sungkanisasi nih. Ilmu sungkan kadang diutamakan dibandingkan dengan memperhatikan benar salah. Kalau memang jelas ya. Tapi kalau di situ dijelaskan bahwa makanan yang disediakan adalah makanan-makanan yang halal, ya kita jalan atau makan nggak masalah. Ini adalah karena kita hidup heterogen bersama dengan masyarakat lain, dan kita sebagai umat Islam belum bisa menyediakan makanan secara tersendiri, sehingga yang kadang memang oleh mereka sebenarnya label itu yang benar adalah label haram, bukan label halal. Tapi kita terbalik. Di negeri kita itu negeri terbalik. Harusnya labelnya label haram. Labelnya haram. Kalau sudah haram kan berarti orang Islam sudah tahu. Tidak boleh. Oke, dilarang. Ya. Tapi kalau labelnya halal, ya mohon maaf. Kadang barang halal, barang haram di label halal. Apa tujuannya? Ya itu tadi uang. Ini masalahnya. Sebenarnya kalau label yang benar itu adalah label haram. Kalau sudah ada labelnya haram kan jelas haram. Kemudian kalau kita notok
ya notok, artinya notok itu sudah kondisi kita tidak tahu, ya awalnya hati-hati. Nah, kita perhatikan apa memang ada tulisan yang di situ dijelaskan ada kandungan makanan-makanan atau minuman yang haram. Misalnya kadang tidak ditulis dengan bahasa Indonesia, ditulis dengan bahasa biologi atau bahasa Inggris. Kadang orang umum tidak tahu. Padahal itu ada kandungannya babi, kandungan minyak babi, dan seterusnya. Lah, kalau kita tidak tahu, kemudian kita sudah dalam kondisi harus makan, harus makan. Kalau bisa mengusahakan makanan yang jelas halal, kita cari yang jelas halal. Tapi kalau adanya hanya itu, kita harus makan, dan kita yakini sudah jelas kemungkinan itu mendekati ke halal atau sudah jelas halal. Atau mungkin kita ragu makanan ini halal atau haram. Misalnya dalam hal penyembelihan, ini ayam, saya makan ayam, jelas ayam itu kan kalau secara zatnya halal. Tapi kadang kita ragu dalam hal penyembelihan. Ya, ini yang menyembelih orang Islam atau tidak, disembelih dengan baca basmalah atau tidak. Kadang orang melihat di tempat penyembelihan menyembelih ribuan ayam, ratusan ayam, atau tiap menyembelih baca basmalah dan seterusnya. Maka kita berkeyakinan bahwa kalau memang yang menyembelih itu tidak membaca basmalah, pada saat kita mau makan, itu notok, artinya diperintahkan untuk membaca basmalah, sehingga berfungsi sebagai pengganti dari penyembelihan yang tidak membaca basmalah. Itu notok. Artinya kalau kita menelusuri atau menanyakan, ya akhirnya kita tidak jadi makan. Mau makan di restoran, menyembelihnya ada yang di Blitar, ada yang di tempat penyembelihan pembantaian dan nggak mungkin. Oke, Ustaz, ya. Marilah pertemuan pagi hari ini kita berikan sedikit kesimpulan bahwa Islam itu sebagai agama yang paripurna dan sempurna, telah memberikan pedoman bagi umat manusia dalam hal berbagai sendi kehidupan, termasuk dalam hal makan. Kita diatur oleh Allah secara detail, sehingga kalau kita mengikutinya, insya Allah kesehatan jasmani dan rohani kita akan terjaga. Amin. Tidak hanya sekedar halal, thayyib juga harus kita perhatikan. Maka dari itu kita berusaha secara maksimal, apalagi di masa-masa banyaknya terjadi berbagai macam penyakit yang sulit untuk terdeteksi. Ini kebanyakan, mohon maaf, kebanyakan dari kurangnya orang memperhatikan makanan yang halal dan thayyib. Itu mungkin sebagai kesimpulan pagi hari ini. Baik Ustaz, terima kasih banyak.